Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang usia madya, penyesuaian pribadi dan sosial pada MK Psikologi Perkembangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Sri Haryani dengan NIM 2313417. Perkenalkan, nama saya Arif Suhaimi dengan NIM 2313404. Halo semua, perkenalkan nama saya Ihdayatul Musida dengan NIM 2313423. Baik, di sini ada materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik usia madya. Nah, dalam usia madya ini, rentan usianya yaitu mulai dari 40 sampai dengan 60 tahun. Kemudian, usia madya ini adalah periode transisi dalam kehidupan. Pada masa ini, pria dan wanita mulai meninggalkan karakteristik fisik dan perilaku yang dominan dari tahap sebelumnya. Usia madya juga sering dianggap sebagai masa yang penuh dengan tekanan. Pada tahapan ini, seseorang akan dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian besar terhadap peran dan pola hidup yang berubah. Usia madya juga adalah usia yang bisa dikenal berbahaya. Usia madya memang dapat menjadi masa yang beresiko dalam berbagai aspek. Pada tahap ini, individu sering kali menghadapi kesulitan fisik akibat beban kerja yang berlebihan dan tingkat kecemasan yang tinggi. Selanjutnya, usia madya ini adalah masa yang sangat menentukan dalam hidup seseorang. Pada tahap ini, seseorang menghadapi dua pilihan utama: menjadi produktif dan bermanfaat bagi orang lain, atau berhenti berkembang dan tidak melakukan apapun sama sekali. Kemudian yang terakhir itu, usia madya dikenal dengan periode untuk melakukan evaluasi. Nah, usia ini menjadi momen yang tepat untuk menilai kembali apa saja keberhasilan yang telah diraih dengan membandingkannya terhadap aspirasi awal mereka dan harapan dari orang-orang terdekatnya. Oke, materi selanjutnya itu ada penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Nah, tentunya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu gaya hidup sehat. Nah, menjalani gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga tubuh tetap subur, seperti rutin berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol secara berlebihan. Yang kedua yaitu ada aktivitas fisik. Berolahraga secara teratur tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan seseorang. Contoh berolahraga yaitu bisa berlari, bersepeda, atau berenang bisa memperkuat otot dan tulang, serta dapat menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga yaitu rutin memeriksa kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu seseorang untuk mendeteksi penyakit sejak dini, seperti tes pemeriksaan darah, tekanan darah, mamografi, atau tes lainnya bisa membantu menangani masalah kesehatan sebelum menjadi lebih serius. Kemudian yang terakhir itu ada mengelola stres. Stres yang berlebihan bisa merusak kesehatan seseorang. Di usia madya ini, tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan perubahan hidup seringkali meningkatkan stres. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara mengelola stres. Misalnya seperti meditasi, relaksasi, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan lainnya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Dalam usia madya terdapat beberapa perubahan pada mental seorang sehingga perlu adanya penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk memaksimalkan kehidupannya. Adapun sebelum itu, di sini ada beberapa perubahan mental yang dialami seorang ketika menginjak usia madya. Yang A, perubahan kognitif, penurunan kemampuan mengingat, terutama memori jangka pendek, kesulitan dalam multitasking dan memperlambat proses berpikir, dan kemampuan belajar hal baru membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang B, perubahan emosional, tingkat stres meningkatkan akibat tanggung jawab pekerjaan dan keluarga, risiko depresi atau kecemasan meningkat, terutama akibat kekhawatiran akan penuaan dan kehilangan makna hidup. Yang C, perubahan psikososial, emptiness syndrome dapat mempengaruhi rasa keberhargaan diri, penurunan interaksi sosial karena perubahan peran di lingkungan kerja dan keluarga, munculnya pertanyaan tentang makna hidup dan pencapaian selama ini. Dengan demikian, beberapa perubahan yang terjadi perlu adanya penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang materi penyesuaian diri terhadap minat yang berubah.
Penyesuaian minat pada usia madya melibatkan beberapa aspek. Yang A, reorientasi minat. Individu mungkin mengalihkan perhatian mereka dari aktivitas profesional ke minat pribadi seperti hobi, olahraga, atau seni. Yang B, penurunan aktivitas fisik. Beberapa minat yang bersifat fisik intensif seperti olahraga ekstrim mungkin digantikan oleh aktivitas yang lebih ringan seperti yoga atau berkebun. Yang C, meningkatkan fokus pada keluarga dan komunitas. Banyak orang mulai menyesuaikan minat mereka untuk mendukung keluarga atau kegiatan komunitas. Yang D, membangun minat baru. Usia madya adalah waktu untuk mengeksplorasi minat baru yang sebelumnya mungkin terhalang oleh keterbatasan waktu atau tanggung jawab. Saya Ihda Wilatul Mursidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian sosial. Nah, teman-teman tahu nggak sih, biasanya seorang yang sudah berada di usia madya ini memiliki penyesuaian sosial yang sudah mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, adapun di sini penyesuaian sosial pada usia madya. Yang pertama yaitu ada tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Nah, biasanya tuh di usia ini mereka yang sudah menginjak usia madya selalu mengembangkan segala minatnya pada waktu-waktu luang. Yang kedua yaitu melajang dan menikah. Nah, persentase masyarakat perkotaan pada usia madya ini tuh sekitar usia 25 sampai 59 tahun. Yang belum menikah yaitu 3 kali lipat dari penduduk desa. Nah, maka penyesuaian sosial ini merupakan hal yang sangat menyangkut ke dalam penyesuaian sosial di usia madya. Yang ketiga yaitu adalah merasa sepi. Nah, penyesuaian sosial yang ini tuh masih berhubungan dengan melajang atau menikah. Contohnya seperti mereka merasa kesepian karena stigma masyarakat yang menyebutkan bahwa wanita yang usia sudah mencapai usia madya itu yang melajang merupakan wanita yang tidak laku dan tidak menarik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bahaya personal dan sosial. Nah, adapun bahaya personal di usia madya ini pertama yaitu idealisasi anak muda. Nah, idealisasi anak muda ini merupakan gambaran seorang anak yang sangat ceria tanpa ada hambatan dan larangan dari manapun. Yang kedua yaitu pengurangan kognitifnya. Di usia madya biasanya itu anak-anak atau seseorang yang sudah berada di fase ini tuh kognitif atau pemikirannya itu menurun. Yang ketiga yaitu ada menurunnya kemampuan reproduktif. Nah, adapun di sini bahaya sosial. Nah, bahaya sosialnya itu seperti satu, stres. Nah, pada usia yang sudah menginjak tidak lagi muda ini, seseorang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, sehingga banyak orang yang sudah menginjak di usia madya ini stres dan berdampak kepada pemikirannya yang tidak nyaman. Yang kedua yaitu mudah bosan. Di usia madya ini tuh banyak orang yang memang sudah mengalami banyak sekali cobaan atau kehidupan sehari-harinya. Biasa faktor yang menyebabkan mereka menjadi bosan itu karena bertambahnya usia, jadi kurangnya sosialisasi kepada orang-orang sekitar, terus sering membandingkan kehidupan yang dijalaninya dengan orang-orang lain. Yang ketiga yaitu adalah memiliki rasa canggung untuk bersosialisasi. Oke, baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.